Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, kita bertemu kembali dengan Ibu Sabaria dengan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Materi hari ini kita pelajari dengan tema memahami makna Quran Surah An-Nahl ayat 16, Surah 114 serta hadis terkait tentang perilaku mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Tema kompetensi dasar yaitu 3.2 memahami makna Quran Surah An-Nahl ayat 16, Surah 114 serta hadis terkait tentang perilaku mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan bergizi. Pembelajaran adalah menyebutkan arti Quran Surah An-Nahl ayat 16, Surah 114 serta hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. Kemudian menjelaskan makna isi kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 16 Surah 114 serta hadis tentang makanan dan minuman yang halal dan bergizi dengan benar. Kemudian mengidentifikasi hukum bacaan mim sukun dalam Quran Surah An-Nahl ayat 16 Surah 114 dengan benar. Mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nahl ayat 16 Surah 114 dengan tartil. Mendemonstrasikan bacaan Quran Surah An-Nahl ayat 16 Surah 114 dengan lancar. Anak, marilah kita baca bersama Quran Surah An-Nahl ayat 16 Surah 114. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqulu mimma razaqakumullahu halalan tayyiban waskuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya adalah, maka makanlah yang halal lagi baik dari rejeki yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepadamu, dan syukurilah hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran Surah An-Nahl ayat 16 Surah 114. Isi kandungan Quran Surah An-Nahl ayat 16 Surah 114 yaitu 1. Perintah untuk memakan makanan yang halal dan baik. Yang kedua, perintah untuk nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang halal dan baik dapat membawa ketenangan hidup, menjaga kesehatan jasmani dan rohani, mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, aktivitas yang dilakukan menjadi berkah. Identifikasi hukum tajwid yang terdapat pada surah An-Nahl ayat 16 surah 114. Fakulu terdapat hukum bacaan mad asli. Mimma terdapat hukum bacaan yaitu gunnah dan mad asli. Razaqakumullah terdapat hukum bacaan yaitu ra tafkhim dan lam tafkhim. Halalan thayyiba terdapat 3 hukum bacaan yaitu mad asli, ikhfa dan mad iwaz apabila diwaqafkan. Thayyiba waskuru terdapat 3 hukum bacaan yaitu idgham bigunnah apabila tidak waqaf, ra tafhim dan mad asli. Nikmatullah terdapat hukum bacaan lam tafhim. In kuntum terdapat 2 hukum bacaan ifa haqiqi. Kuntum iyyahu terdapat 3 hukum bacaan yaitu izhar safawi, mad asli dan mad silah kasirah. Ta'budun terdapat hukum bacaan mad aridli sukun. Halalnya makanan ditinjau dari 3 hal, yaitu pertama, halal wujudnya atau zatnya. 2, cara mengolahnya. 3, halal cara memperolehnya. Pada materi ini terdapat pembelajaran seputar tajwid, diantaranya yaitu 1. Hukum bacaan ra tafkhim
lafhim dan tarqiq. Yang kedua, hukum bacaan lam lafhim dan tarqiq. Yang ketiga, hukum bacaan mim sukun. Arti hadis dari Quran surah An-Nahl ayat 16 surah 114 yaitu artinya dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima sesuatu kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti apa yang diperintahkan kepada para rasul. Maka Allah berfirman, wahai para rasul, makanlah dari segala sesuatu yang baik dan beramallah dengan amalan yang soleh. Quran surah Al-Mu'minun ayat 51. Dan Allah telah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa-apa yang baik, dari yang telah kami rezekikan kepada kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 172. Kemudian beliau menceritakan seorang laki-laki yang telah jauh perjalanannya, berambut kusut penuh dengan debu. Dia menengadahkan kedua tangannya ke langit seraya berkata, wahai Robku, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan dikenyangkan dengan barang yang haram, maka bagaimana mungkin akan dikabulkan doanya itu? Hadis riwayat Muslim seperti dalam kitab Arba'in Nawawiyah. Hikmah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal yaitu pertama, tubuh menjadi sehat, ibadah semakin rajin, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah tadi materi yang Ibu sampaikan, semoga bermanfaat buat kita semua. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.